Nyaris 10 tahun menjadi oposisi, Partai Demokrat kini justru masuk ke pemerintahan Presiden Joko Widodo di ujung periodenya. Sikap dari Demokrat yang tiba-tiba berbalik ini pun menuai sorotan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam acara silaturahmi pengurus DPP Partai Demokrat pada Jumat 8 Maret di Jakarta mengatakan, partainya secara de jure dan de facto berada di pemerintahan sejak 21 Februari 2024. Hal tersebut bersamaan dengan dilantiknya AHY sebagai Menteri ATR BPN oleh Presiden Jokowi. Untuk diketahui, AHY menggantikan Hadi Cahyanto yang menjadi Menko Polhukam yang sebelumnya ditinggalkan oleh Mahfud MD. Menurut AHY, sejatinya posisi di dalam pemerintahan saat ini merupakan hal yang ditunggu pihaknya. Pasalnya, menjadi oposisi membuat Demokrat memiliki keterbatasan untuk membuat kebijakan yang pro-rakyat. AHY berujar, kebijakan-kebijakan untuk rakyat hanya bisa dieksekusi oleh mereka yang duduk di lembaga eksekutif. Di hadapan para kadernya, AHY mengatakan bahwa hal tersebut yang mereka perjuangkan sejak awal. Meski bergabung di detik-detik terakhir pemerintahan Jokowi, namun AHY mengajak kadernya untuk memberikan kontribusi nyata. Cukup mengejutkan pastinya bagi kader yang masih sibuk mengawal suara. Karena kita menduga bahwa sampai dengan 20 Maret rasa-rasanya tidak ada dinamika politik yang terjadi di tingkat pusat. Tetapi itulah jalannya, itulah jalan Tuhan, dan kemudian ketika ditanya ya saya tentu menjawab kami siap, terima kasih atas kepercayaannya, karena dengan demikian Demokrat bisa kembali berperan bersama pemerintah. Inilah yang dari awal kita perjuangkan. Betul Bapak Ibu sekalian? Kita memperjuangkan untuk bisa berperan kembali di pemerintahan. Jadi secara de jure dan de facto hari ini Demokrat sejak tanggal 21 Februari berada di pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Setelah 9 tahun 4 bulan kurang lebih berada di luar pemerintahan. Betul ya? Kita ketika itu berperan sebagai sebuah kekuatan oposisi, dan tentunya ketika itu tidak ada pilihan lain bagi kita menjalankan peran seperti itu, dan kita juga berperan sebagai oposisi yang baik, yang bertanggung jawab, yang peduli, ingin negaranya baik, ingin pemerintahannya juga sukses, ingin rakyatnya sejahtera. Tapi tentu banyak sekali keterbatasan kita sebagai oposisi di luar pemerintahan. Kita hanya bisa menghimbau, kita hanya bisa mengingatkan, kita hanya bisa mengkritisi, tetapi tidak bisa mengeksekusi. Hanya mereka yang berada di lembaga eksekutif yang bisa mengeksekusi kebijakan dan program-program pro rakyat yang sebetulnya selama ini juga Demokrat perjuangkan. Jadi kalau melihat itu semuanya, melihat suka duka jatuh bangun Demokrat 9 tahun 4 bulan terakhir ini, kita harus mensyukuri posisi kita hari ini. Setuju? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.